Siapa sih sang sumber rezeki? Dan saya tidak akan mengatakan bahwa kalau saya nyamannya rezeki itu vertikal, bukan horizontal. Vertikal itu ada hubungannya dengan sang sumber rezeki. Kalau horizontal itu hubungannya dengan orang. Artinya gini, banyak orang yang merasa rezeki itu kalau saya jualan produk A dapat untung segini, saya dapat segini. Saya ketemu dengan A, closing project, saya dapat uang segini. Nah ini kan yang horizontal. Yeah. Nah kalau saya lebih nyaman rezeki itu vertikal, benar-benar dari sang sumber rezeki. Adapun saya berkarya itu hanya untuk sekedar ya ikhtiar maksimal aja, do the best aja, ibadah saja gitu. Soal hasil benar-benar diserahkan kepadanya. Nah, jadi nyambung ke melayakkan diri. Jadi kalau kita tuh layak menerima banyak, pasti diberi karena Tuhan. Ya, jadi pada prinsipnya semua orang tuh punya hak yang sama di mata sang sumber rezeki. Ya, karena ya konsepnya Tuhan tuh tidak pelit gitu loh. Dan pasti teman-teman nggak ada kan Tuhannya yang pelit gitu kan. Nah, kita mendapatkan rezeki berapa di dunia kan tergantung kelayakan kita menerima. Kalau kita layak diamanai lebih, maka akan mendapatkan, pasti dikasih lebih karena Tuhan tidak pelit itu. Nah, jadi apapun latar belakang teman-teman itu punya kesempatan yang sama. Perkara nanti kecepatan larinya biasanya ada yang beda. Karena apa? Karena ada histori ke belakangnya. Ada orang yang luka batinnya dalam banget. Ada orang yang nggak terlalu banyak luka batin. Ada orang yang di bawah sadarnya sudah familiar dengan angka miliaran. Ada yang baru familiar dengan angka ratusan ribu atau 1 juta, 2 juta. Gitu. Nah, yang terpenting adalah di dalam kelas itu kita berproses bertumbuh. Nah, yang penting untuk keberhasilan itu sebenarnya kan rumusnya hanya dari start ke finish ya. Nah, banyak orang itu kadang sibuk mengamati pelari lain. Asal Anda terus meyakini, terus memastikan bahwa Anda tuh berjalan maju, hari ini lebih baik dari hari kemarin, skillnya nambah, pengetahuannya nambah, actionnya nambah, Anda juga akan sampai pada finish. Hanya saja kecepatannya bisa jadi beda-beda gitu. Jadi semua punya kesempatan yang sama, dan ditambah lagi itu ada keajaiban dan keberuntungan atau hoki. Ini yang membuat faktor kadang di luar nalar gitu. Kayak testimoninya Pak Agil kemarin gitu. Kayak beberapa testimoni tadi yang chat ke Mas Indra itu kan di luar nalar. Karena diajarkan juga bagaimana untuk berada di gelombang keajaiban dan keberuntungan supaya memang benar-benar narik hoki dan mengalami hoki itu sendiri gitu. Memang uniknya di situ Mas, yang menjadi nilai plus di sini adalah bagaimana bisa mengundang keajaiban dan keberuntungan. Jadi secara logik tukang cilok nggak akan sebesar yang properti, tetapi secara faktor keajaiban keberuntungan itu masih tetap ada kemungkinan terjadi. Nah, dan juga di Happy Hoki itu ada pembekalan juga bagaimana supaya income tuh naik gitu loh. Jadi tidak hanya materi kehidupan saja, tidak hanya mindset saja, tapi actionnya setelah diri diberesin itu ngapain sih gitu loh. Misalkan kayak bagaimana punya mode bukan lagi survival tapi mencipta, terus kemudian circle up dan sumber informasi. Nah itu sebagai arahan supaya income itu naik terus gitu. Bekerja dalam diam biarlah hasil yang membuat kegaduhan. Nah, apa yang bisa kita tangkap dari kalimat bijak ini, Om Bimo? Ya, saya sepakat banget sih, karena orang-orang yang hasilnya gede itu rata-rata memang dia tuh tenang, dia tuh santai, kalem gitu loh, nggak banyak action. Bahkan dulu waktu saya kerja pun sudah mengamati. Saya kerja akhir-akhir itu saya sudah belajar vibrasi ke Mas Arif RH gitu. Jadi ngamati orang-orang dari vibrasi. Orang yang gerusak-gerusuk, yang kemurungsung, yang pecicilan teman, hasilnya tuh rata-rata dikit. Tapi orang yang tenang, yang santai itu hasilnya gede-gede gitu loh. Makanya ya diam tuh dalam tanda kutip bukan diam tidak ngapa-ngapain ya, tapi melakukannya dengan senyap, dengan tenang, dengan santai. Tetapi memang hasil yang berbicara gitu.